Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, kita dapat bertatap muka di ruangan ini dalam acara Deklarasi Sekolah Ramah Anak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Sekolah ramah anak diharapkan mampu menjamin dan melindungi hak anak dan dapat mengembangkan potensi anak sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya. Untuk itu, kita dengarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bunda Nadiana. Kami silakan. Dari Malabar ke Halim, lewat KUA. Ada rambu-rambu lalu lintas, kita harus patuh. Apa kabar hadirin semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusumawati beserta jajarannya, kasusnya lengkap ya Bu. Terima kasih luar biasa DPAPP mendukung sekolah ramah anak kita. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan DPPAPP untuk membuat konsep deklarasi sekolah ramah anak sebagai pemenuhan dari KSD 13 di target B09 yang aksinya adalah deklarasi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini adalah sekolah yang harusnya secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupannya secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan kepada anak. Ini amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 4 tentang perlindungan anak ini menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun konsep sekolah ramah anak ini diantaranya adalah bagaimana mengubah pendekatan, mengubah paradigma sebuah proses interaksi anak di sekolah dari pendekatan yang selama ini fokus pada transfer knowledge saja, pada mengajar saja, tetapi saat ini bagaimana proses ini bisa kita ubah menjadi proses pembimbingan seperti orang tua dan anak. Lalu yang berikutnya adalah kita juga akan mengubah bagaimana di sekolah ini harus bisa memberikan model, memberikan teladan terhadap perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari. Berikutnya adalah memastikan orang dewasa yang ada di satuan pendidikan terlibat penuh dalam hal melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan. Kita tidak lepas bahwa bagaimana mengharmonisasi nilai-nilai tersebut yang didapat di sekolah ini begitu juga didapat di keluarga. Maka berikutnya adalah konsep ini harus bisa memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam pemenuhan hak-hak anak, baik tadi yang disebutkan proses pembelajaran, lalu ada sarana dan partisipasi orang tua
yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi anak-anak. Tiada berbeda apa yang kurasakan, tajam menusuk tak berbalasan. Kita sudah dingin hati, dulu kita pernah sabar. Dan selanjutnya, mari kita sambut Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Ibu Tuti Kusumawati yang akan memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kesempatan hari ini kita menghadiri sebuah kegiatan dalam rangka Deklarasi Satuan Pendidikan Sekolah Ramah Anak SRA di Provinsi DKI Jakarta. Tadi sudah disebutkan diantaranya oleh Ibu Kadis Pendidikan, Undang-Undang 23 tentang perlindungan anak. Dan salah satu aturan turunannya yakni Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 mengamanatkan baik kepada Bapak Gubernur atau Gubernur seluruh Indonesia, Wali Kota, Bupati seluruh Indonesia untuk mewujudkan kota layak anak baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten yang evaluasinya dilakukan setiap tahunnya. Pemprov DKI Jakarta menindaklanjutinya dengan keputusan Gubernur nomor 1426 tahun 2019 tentang pembentukan gugus tugas kota layak anak yang membagi habis peran, tugas dan fungsi masing-masing OPD, UKPD baik di tingkat provinsi, kota, kabupaten sesuai dengan klaster-klasternya. Di antaranya adalah klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5 dan juga klaster kelembagaan. Bapak Askesra dan Bapak Sekretaris Komisi E yang kami hormati, bahwa tindak lanjut yang lebih detail lagi dicanangkan atau dicantumkan ke dalam kegiatan strategis daerah nomor 13 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana salah satu targetnya adalah pencanangan sekolah ramah anak yang setiap triwulannya kita senantiasa dievaluasi oleh Bapak Askesra. Dan ini yang kita laksanakan hari ini Bapak adalah target B09 atau target trimester yang ketiga. Maka di bulan September inilah kita tidak boleh melebihi bulan September tentunya untuk mencanangkan sekolah ramah anak ini. Kriteria kategori sekolah ramah anak ini dipandu dari Kementerian PPPA berdasarkan borang isiannya. Dan setelah borang isian itu dibagikan, bersyukur sebenarnya targetnya tidak sebanyak yang lulus. Jadi artinya yang lulus ini hari ini 288 sekolah, jauh di atas target, jauh melampaui target. Ini luar biasa, hal yang tentu saja menjadi rasa syukur kita bersama, hal yang patut kita syukuri bersama. Dan untuk tambahan informasi saja kepada kita semua, bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi di antara hanya 8 provinsi di seluruh Indonesia yang meraih predikat Profila Provinsi Ramah Anak, dan baru tahun ini diraih. Sedangkan untuk tingkat kota kabupaten, Jakarta Timur kategorinya utama
Kemudian ada India ini kita ada di Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan Kepulauan Seribu. Kemudian Madya ada di Jakarta Pusat. Seluruh kota kabupaten kita sudah pada level Madya ke atas, bahkan sudah ada yang level utama, yakni Jakarta Timur. Bapak Askesra, Bapak Sekretaris Komisi E, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa akhir-akhir ini Bapak sedikit kami selipkan ya, menjadi keprihatinan kita bersama. Sejak tahun 2015 komposisi korban tindak kekerasan itu bandulnya bergeser ke anak. Jumlah anak jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Puncaknya ketika kita masih pandemi di tahun 2021 yang lalu, 62% korban tindak kekerasan yang melapor itu adalah anak. Anak ini artinya sebelum 1 hari ulang tahun ke-18 ke bawah. Dan mayoritas kasusnya adalah eksploitasi seksual komersial anak. Ini yang sangat memprihatinkan. Dan juga yang sangat memprihatinkan Pak Askesra dan Pak Sekretaris, bahwa tidak hanya korbannya anak, pelakunya pun anak. Anak memperkosa anak itu astagfirullahaladzim, usianya 11-12 tahun, itu juga sudah terjadi. Dan pada kesempatan ini pula izin kami informasikan bahwa sejak tanggal 9 Mei tahun 2022 Bapak Presiden sudah menandatangani Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Dan di sana diatur diantaranya bagi pelaku yang seharusnya melindungi anak tetapi justru merundungi anak, ada pemberatan sepertiga. Jadi ada pemberatan di undang-undang tersebut. Ini mudah-mudahan dengan kita sudah mendeklar bahwa sekolah-sekolah kita ramah anak, tidak berhenti seperti Ibu Hadis Pendidikan tadi himbau, tidak berhenti pada mendeklarasikan saja, tetapi juga yang paling penting bagaimana tingkah laku anak-anak di sekolah itu juga kita menjadikan perhatian bersama. Jadi tadi ada indikator yang sudah dicanangkan, berangkat happy, pulang merasa berat karena happy di sekolah. Nah, inilah sekolah ramah anak yang sudah dicita-citakan yang mulia oleh kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Karena katanya kalau tidak berbalas pantun itu tidak aji, maka saya pun ini punya contekan. Pergi ke Monas bareng papa mama, pulang-pulang makan ketoprak. Duitnya cuma cukup untuk beli ketoprak, Pak Asisten. Ayo kita bersama-sama deklarasikan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Ada dua, kalau nggak dibaca yang nulisnya saya dipelototin dari sana. Satu lagi izin Pak Asisten. Siang-siang makan ikan gurame, rasanya enak. Mari bersama kita wujudkan Jakarta ramah perempuan dan anak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Demikian mohon perkenan Pak Askesra untuk memberikan arahan dan mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak di Provinsi DKI Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Kami, Kepala Sekolah di DKI Jakarta, berkomitmen untuk Kepala Sekolah di DKI Jakarta berkomitmen untuk 1. Mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan cara memenuhi hak dan melindungi semua peserta didik
pendidikan. Dua, mewujudkan kondisi satuan pendidikan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman. Tiga, melaksanakan disiplin tanpa kekerasan. Empat, menyusun pelaksanaan program dan kegiatan dengan landasan prinsip non-diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak. Memenuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak serta partisipasi anak. Lima, memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Enam, membina peserta didik sehingga menjadi duta satuan pendidikan ramah anak. Dan semua orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat anak. Tujuh, menciptakan satuan pendidikan bebas dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Delapan, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang menyediakan pangan jajan sehat, informasi layak anak, bebas pornografi dan porno aksi, serta menetapkan satuan pendidikan sebagai kawasan tanpa asap rokok, tanpa nafsa, aman bencana, dan hijau.
sudah kita rasakan bahwa dunia pendidikan semakin hari semakin maju dan semakin berkembang. Apabila tidak kita buat situasi dan kondisi lingkungan di dalam dunia pendidikan, sudah barang tentu mungkin apa yang menjadi harapan keluarga, harapan orang tua, harapan para guru, tenaga pendidik, dan seluruh orang tua murid yang tidak akan bisa terwujud sebagaimana kita harapkan. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas DPPAPP untuk membentuk dan mewujudkan deklarasi sekolah ramah anak ini menjadi salah satu terobosan yang luar biasa. Terima kasih Kepala Jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas DPPAPP yang sudah menginisiasi kegiatan Dinas Anak-anak pada kesempatan baik ini. Bahwa maksud dan tujuan dengan adanya program untuk membentuk sekolah ramah anak, saya yakin seyakin-yakinnya pasti dari DPR juga akan menyambut baik dan mendukung setiap kebijakan untuk kebaikan anak-anak didik kita. Dan kita tahu bahwa anak-anak didik kita merupakan harapan bangsa masa depan. Tujuannya bagaimana kita memastikan ada hak-hak dan tumbuh kembang anak itu bisa berkembang, bisa dilaksanakan pelayanan dengan baik di satuan pendidikan. Karena kalau anak-anak kan sebagian itu waktunya ada di sekolah. Jadi kita harus pastikan dengan acara deklarasi ini harapannya adalah momentum pengingat sebetulnya. Bukan pada seremonial deklarasinya tapi mengingatkan bersama-sama. Dan kita berkolaborasi nih dengan DPAPP. Kenapa harus berkolaborasi? Karena kami mempunyai tusi yang memang harus dikolaborasikan untuk anak dan lain-lainnya. Itu ada di DPAPP secara tusi. Tetapi implementasi dalam mendidik anak itu kami juga harus melaksanakan itu. Jadi harus dikolaborasi. Monggo Bu Tuti. Ya baik, jadi melengkapi tadi yang Ibu Kadis Pendidikan sudah jabarkan ya Ibu Nahdiana, betul adanya usia anak-anak itu 18 tahun ke bawah mayoritas waktu mereka dihabiskan di satuan pendidikan. Alhamdulillah bersyukur satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta ini telah memenuhi kriteria sekolah ramah anak terbukti dari seluruh sekolah, hampir seluruh sekolah yang dilakukan assessment mengisi borang dengan kriteria sekolah ramah anak ini lulus semua, sehingga ketika borang itu diisi dan lulus menjadi sekolah ramah anak, alhamdulillah ini melampaui ekspektasi yang awalnya kita ditargetkan sejumlah tertentu dan sekarang ini tercapainya luar biasa. Dan saya setuju dengan Ibu Kadis Pendidikan tadi Bu Nahdiana, kita tidak berhenti pada deklarasi saja, kita tidak berhenti pada pemenuhan kriteria saja. Lebih daripada itu adalah bagaimana perilaku anak, kemudian kesehariannya ini bisa terus dibersamai oleh kita bersama, baik kami dari Dinas PPAPP maupun utamanya tentu saja dari jajaran Dinas Pendidikan dan unsur-unsur atau jajaran yang ada di sekolah, yang mereka itu adalah mewakili orang tua anak ketika berada di sekolah. Ini yang kiranya kita bersama-sama bergandengan tangan untuk terus menghadirkan suasana tumbuh kembang anak, pemenuhan hak-hak anak dengan saling berkolaborasi satu dengan yang lain sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya saran dari Ibu Tuti dan Ibu Nahdiana, seperti apa untuk program ramah anak ke depannya nih? Ibu duluan. Baik, terima kasih. Nah, selama mereka berada di sekolah, tentu juga ketika mereka melakukan proses belajar mengajar, di dalamnya juga baik langsung maupun tidak langsung, bisa diselipkan atau bisa diintegrasikan hal-hal yang do-nya dan don'ts-nya, hal-hal yang boleh maupun yang tidak boleh berkaitan dengan tindak kekerasan, misalnya bullying, dan juga
penyalahgunaan obat-obatan, merokok, dan tindakan-tindakan lainnya yang memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dan ini bisa terjadi, terinternalisasi dan juga tersampaikan tentu melalui para tenaga pendidik kita dan juga seluruh jajaran yang dari Dinas Pendidikan dan sebagainya. Dan ketika mereka ada di masyarakat, tentu kami dari jajaran Dinas PPAPP pun akan memberikan hal yang sama. Ketika di sekolah mendapatkan informasi stop bullying, stop kekerasan, tidak merokok, tidak nafsa, dan seterusnya, ketika di masyarakat, kami pun akan melakukan yang hal sama, sehingga ketika di sekolah dan di masyarakat ini, terus-menerus kita bergandengan tangan mendampingi putra-putri kita. Ini kiranya sedemikian. Ya, artinya karena memang kami berkolaborasi, kami bersepakat bahwa anak itu tidak terpisah ketika dia di sekolah, lalu dia kembali ke rumah. Di sini ada lingkungan, ada masyarakat, ada kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan. Nah, disinilah tadi juga melengkapi apa yang disampaikan Ibu Tuti, kita bersepakat bahwa tidak bisa sekolah itu jadi berdiri sendiri. Persoalan ramah anak, sekolah ramah anak tidak serta-merta itu menjadi full tanggung jawab sekolah, karena di sini ada rumah. Nah, bagaimana kita juga memastikan harmonisasi antara apa yang ada di sekolah tadi, do dan don'ts-nya disampaikan oleh Ibu Tuti, bahwa di sini juga ini nyambung ke rumah sehingga ada harmonisasi. Si anak-anak dalam pola asuh, pola pengasuhannya dia menjadi pola yang nyaman. Lalu ketika dari rumah ke sekolah ini kan ada antara, ada masyarakat, ada lingkungan. Itulah tadi yang disampaikan Ibu Tuti, bagaimana masyarakat juga perlu dipahami ini. Jadi itulah yang kita harapkan ke depannya, bahwa pendidikan ini adalah dia tidak bisa dikerjakan terkotak-kotak di Dinas Pendidikan sendiri atau nanti di DPP APCP sendiri, tidak. Tapi ini seluruh elemen masyarakat ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Dan harapan kita makin banyak nanti orang-orang yang peduli terhadap tadi hak-hak anak, pemenuhan pola asuh anak dan lain-lain. Insya Allah anak-anak kita mudah-mudahan bisa nyaman untuk mengejar harapannya, bahkan tadi melampaui dari cita-citanya yang diharapkan. Sahabat keluarga, saya sekarang sedang bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Ibu Nahdiana, dan barusan tadi kita menyelenggarakan deklarasi sekolah ramah anak. Bu Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, ada pesan untuk sahabat keluarga? Sahabat keluarga juga harus menjadi keluarga yang hebat, karena anak-anak itu kalau sudah keluarganya hebat, anak-anaknya juga pasti hebat. Mari kita bersama untuk melindungi anak-anak kita dari tindakan-tindakan yang membuat anak-anak kita tidak nyaman. Terima kasih sahabat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.